Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Fani Wijaya, Cardano Ambassador Indonesia. Kita ngobrol di Cardano Ambassador Talk. Oke, pada hari ini Fani bakal ngobrol tentang perkembangan Cardano Women Indonesia, di mana mungkin buat teman-teman yang cukup notice bahwa Cardano Women Indonesia sepanjang tahun 2025 kita nggak ngadain event offline maupun online. Jadi totally seperti hilang, tapi ternyata kami punya persiapan yang cukup matang buat ada di fase yang cukup padat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman boleh lihat perkembangannya, mungkin kita nggak ada di offline event maupun kita nggak bikin online event. Hanya ada beberapa aktivitas yang mungkin dilakukan oleh Fani sendiri sebagai Cardano Ambassador yang tetap update ekosistemnya Cardano bareng sama Ko Andreas dan juga ada Ko Randy. Itu yang dilakukan oleh saya secara pribadi. Tapi untuk pergerakan di Cardano Women Indonesia sendiri, kami nggak ngelakuin hal-hal yang sifatnya event ya. Karena di sepanjang mulai Cardano Women Indonesia hadir di tahun 2023 sampai 2024 cukup aktif ya. Ada di kampus, ada di event-event eh, blockchain-blockchain yang lain, seperti ada di event-eventnya banyak ya. Jadi di Jakarta maupun di Bandung pada saat itu Women cukup aktif untuk datang ke event untuk encourage orang-orang buat mengenal Cardano, khususnya perempuan. Ternyata sering berjalannya waktu, kami evaluasi, ternyata cara yang kami tempuh ini tidak cukup signifikan untuk menarik perhatian para wanita. Multifaktor, karena memang pasti ekosistem ini didominasi oleh para pria, tapi ternyata ada pendekatan lain yang sedang kami lakukan. Ternyata woman itu lebih untuk hal baru ya. Jadi kalau misalnya ketika ketemu langsung nih ya, misalnya antara Fani ketemu sama teman-teman woman yang lain, kita bisa feel free untuk ngobrolin apapun. Nggak hanya gosip ya tentunya, karena mungkin perempuan kayak mungkin ngomongin apa yang tidak terlalu signifikan, tapi pada saat ngobrol sama teman-teman woman yang lain, mereka cukup interest dengan beberapa hal terkait Cardano, terkait perkembangan teknologi, atau apapun yang sifatnya skill development. Jadi itu udah cukup, apa ya, di hal ini ternyata woman itu punya satu hal yang lebih apa ya, touch-nya tuh beda gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya pria mungkin bisa ya dikasih tahu dengan game, atau misalnya tentang NFT yang bergambar, atau juga bisa kayak misalnya tentang cuan, trading market dan lain-lain. Itu ternyata tidak cukup works untuk para wanita, karena wanita itu lebih suka eh, membaca. Jadi membaca situasi dengan cara melihat apa sih yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi perempuan itu lebih teman yang saya pelajari ya teman-teman. Jadi suka melihat previous research ya. Kalau dulu tuh gimana sih review orang lain tentang ekosistem ini, atau bisa jadi tentang emangnya Cardano tuh kayak gimana sih? Nah, itu perlu validasi atau perlu review dari sesama perempuan yang lain. Akhirnya hal inilah yang mendorong kami untuk mengajukan proposal ya. Jadi ini dituangkan dalam bentuk proposal dan ini yang mau kami kasih tahu gitu buat teman-teman woman yang lain. Nah, di sini tertuanglah aktivitas woman yang mungkin nggak kelihatan banget karena selama ini kita nggak ada event ya, jadi mungkin orang-orang taunya karena ada event doang. Nah, di event 14, di Project Catalyst di event 14 kemarin, Kadar Women Indonesia mengajukan proposal dengan Break Parade Campaign, di mana proposal ini berfokus untuk eh, mengetahui ya beberapa hambatan ketika satu project itu masuk ke dalam ke Indonesia gitu. Jadi kan kalau misalnya teman-teman ingat, jadi waktu itu di tahun 2024
Kami dari Cardano Women Indonesia bekerja sama dengan Cardano HP Indonesia dan Ikatan Alumni MBA ITB, kita mendapat kesempatan untuk bikin Cardano Constitutional Workshop di Bandung. Jadi di mana di situ kita mendatangkan beberapa banyak ibu-ibu, jadi dari ekosistem yang UMKM, jadi usaha kecil dan menengah di Kota Bandung itu kita kumpulin. Jadi berbagai macam ya, karena ini kan sifatnya lebih apa namanya random ya, kita nggak cari spesifik audience, tapi kita cari orang yang willing to know gitu, apaan sih yang sedang dikerjakan anak muda zaman sekarang. Nah, dari situ kita tahu beberapa hal yang ternyata ada beberapa hal yang menjadi obstacle untuk beberapa project, termasuk yang kami lakukan adalah yang pertama adalah minimnya pemahaman atau regulasi tentang legal pathway dari masyarakat awam dengan ekosistem yang ada. Jadi karena memang nggak ada itu ya, kurang jelas gitu ya, batasannya seperti apa. Karena, eee, yang sangat disayangkan adalah ketika, blockchain masuk ke Indonesia tuh, yang muncul pertama kali, orang tahu itu adalah kriptonya atau currency-nya, yang cukup menarik perhatian ya. Makanya pada saat kita memberikan edukasi dari sisi blockchain dan, ekosistem yang lebih rumit, orang tuh nggak tertarik karena kayak, "Ngapain? Untuk apa?" Dan lain-lain, dan banyak pertanyaan lainnya, "Ya udahlah saya trading aja." Nah itu yang sangat disayangkan. Akhirnya dari proposal ini, harapan kami adalah menjembatani inovasi yang sudah terjadi di luar Indonesia, itu akan di-matching-kan dengan kebutuhan pasar digital yang ada di Indonesia, gitu. Jadi dari luar kita menyerap informasi, mungkin ada nggak sih yang bisa dilakukan di Indonesia. Nah, meskipun proposal itu, sayangnya kemarin di Fund 14 tuh kita belum terfunding, not approve karena masih kurang, voting power-nya. Tapi, untuk ini cukup baik ya, voting power-nya kita tuh ada di 9 juta ya kalau nggak salah, mana ya datanya, oh nih 9,4 juta vote yes dengan 10 juta abstain. Tapi dari total ini, kami punya keberanian yang luar biasa bahwa ternyata banyak orang yang, paham gitu bahwa ini adalah satu project yang mungkin yang bisa kami lakukan sebagai para wanita. Mungkin kami nggak ngerti developer atau kami nggak ngerti hal-hal yang sifatnya lebih kompleks dan mungkin lebih banyak diketahui oleh para pria, tapi woman punya cara tersendiri untuk, nyemplung di ekosistemnya Cardano. Nah, ini yang kami lakukan dan nah, di sini kan kalau di proposal ini kami itu kan mau reduce uninformed ya, party by purchasing, Cardano product partner untuk funded proposal di Fund 12 dan 13. Hal ini tentang campaign, R&D, terus translation dan interview untuk delivery mereka, gitu. Nah, ini mau dipasangin sama regulasi yang ada di Indonesia. Jadi biar kita tuh sama-sama tahu ya. Jadi ini kenapa, muncullah ideation untuk bikin si proposal, Black Parade Campaign. Di mana kita akan mengumpulkan Eee, informasi dari seluruh, funded proposal tentang, proposalnya mereka. Dan di situ kita, mau mentargetkan ya. Jadi, targeting adalah para proposer tentunya yang sudah terfunded di Fund 12 dan 13. Terus kita juga, mau tanya untuk legal export yang ada di Indonesia, untuk rekomendasinya mereka tentang, regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Ketika ada project yang akan masuk, project yang akan dibangun, eee, nggak selalu ya, jadi nggak selalu project blockchain itu, eee, jadi pada saat ini, jadi project, Web3 atau blockchain itu tuh nggak ada larangan teman-teman. Jadi nggak ada larangan buat dibuat atau
didistribusikan. Selama proyek tersebut tidak ada transaksi keuangan dalam bentuk kripto, itu masih boleh. Karena kan ada peraturan pemerintah yang baru juga di PP nomor 28 tahun 2025 bahwa yang menerangkan di sana bahwa proyek atau usaha yang pada bidang blockchain selama dia non keuangan itu udah punya hak untuk bikin NIB. Jadi nanti saya lupa nomor NIB-nya berapa, nanti itu ada di NIB-nya. Jadi NIB yang bersangkutan tuh udah ada blockchain kategori buat ditulisin. Tapi pada saat mereka mau melakukan di dalam aplikasi atau di dalam usaha yang berbasis blockchain ini, ternyata mereka bikin ada transaksi kriptonya atau ada payment gateway yang mengharuskan ada convert ADA to IDR, dan itu kan pakai checks tentunya ya, pakai centralized exchange yang kayak gitu-gitu tetap harus menggunakan izin dari OJK atau otorisasi jasa keuangan, karena saat ini per tanggal 10 Januari 2025 itu regulasinya berpindah dari Bapepti ke OJK. Jadi semua transaksi yang berbentuk keuangan digital itu dipegang otorisasinya oleh OJK. Gitu teman-teman, itu selayang pandangnya ya yang ada saat ini. Nah, ini yang kami akan lakukan sebenarnya targetingnya itu adalah mau nge-reach out siapa aja. Tentunya adalah limited liability company atau perusahaan-perusahaan yang cukup established dan mungkin mereka udah waktunya udah siap, ready secara sumber dayanya untuk pakai blockchain. Terus tentunya para funded proposal 12-13, terus legal tadi saya udah sempat sebutin. Terus sama marketing VP ya, funded proposer yang eh, pengen tahu. Jadi karena kan ini kan yang kita menarik adalah yang konsep dan produk, di mana mereka kan pasti butuh kegiatan marketing. Mungkin mereka lebih willing to global atau di negaranya masing-masing, tapi ini kita buka jalan gimana caranya biar produk itu bisa dipakai sama komunitas Cardano yang ada di Indonesia gitu. Nanti ini ada juga yang kami lakukan adalah analisis governance-nya, kekuatan governance dan translasi berbasis CIP dan IOG resource. Jadi kita pakai semua resource yang ada di ekosistem Cardano. Jadi nggak terbatas ya. Terus tentu aktivitasnya adalah interview, translasi dan lain-lain. Ini yang kami lakukan. Terus key activity-nya banyaknya ini adalah pengumpulan data ya, data-data kita kumpulin untuk kita apa namanya, untuk kita akhirnya analisis pada akhirnya. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau misalnya yang pengen banget ya kita lakukan sebagai wanita ya. Wanita kan karena bekerja dalam diam atau dan berbicara gitu ya. Berbicaranya mungkin bisa dialihkan dengan interview para funded proposer. Terus udah gitu setelah itu kita discuss untuk identifikasi kapasitas Indonesia untuk menerima proyek-proyek yang sudah terfunded. Marketnya apakah itu cocok atau enggak sama market yang ada di Indonesia. Karena sekarang tentu ya kita nggak punya database gitu ya. Sebenarnya funded proposal proyek-proyek yang sudah terfunded itu dia apakah eh, dia akan dipakai di negara tertentu saja atau ternyata di Indonesia udah yang pakai. Ya, yang kayak gitu-gitu kita harus cek juga gitu. Itu yang mau kami lakukan. Terus, nah, mungkin lebih ini ya kalau misalnya ini tuh totally dilakukan oleh dedicated team dari Cardano Women Indonesia. Itu ada beberapa teman-teman woman yang lain. Terus mereka ini basicnya mereka semua bachelor atau ada yang sekarang lagi masih melanjutkan studinya. Mereka itu cukup familiar, teman-teman. Jadi dengan kegiatan penelitian, research, atau karena kan berkaitan ya sama tugas akhirnya mereka gitu. Udah gitu, di sini so far sih sebenarnya memang project ini tuh tidak terfunding ya. Tidak terfunding, tapi kita tetap majukan. Jadi ini project ini, proses research ini tetap kami lakukan. Jadi di fund 15 15 kita udah ngajuin proposalnya. Mungkin sekarang kita belum bisa lihat di
Nanti mungkin 1-2 hari lagi udah bisa muncul di 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 websitenya Project Catalyst tentang projectnya kita yang sudah kita submit. Nah, ini fungsinya adalah kita akan fokus ke research kalau di Fund 15. Jadi research, dan untuk yang Parade Campaign ini tetap kita submit lagi dengan beberapa penyesuaian, di mana kenapa kita masih fokus untuk aduh, oke, kenapa kita masih percaya diri untuk tetap ngelakuin tetap submit proposalnya Project Catalyst, karena ini punya peluang yang cukup besar adalah sebagai bridge ya, jadi sebagai program ekosistem bridge di mana menghubungkan Cardano Indonesia dengan global. Ya, jadi ke global ke Indonesia. Mungkin kan kalau misalnya di Indonesia sendiri, projeknya kan belum banyak ya teman-teman. Jadi belum banyak project yang berdiri di atas Cardano. Akhirnya adalah gimana caranya biar orang tahu bahwa project itu bisa dilakukan atau project apa aja ya Cardano yang sudah ada. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kita mau mapping dulu. Mappingnya cara paling mudah atau cara yang paling close to us adalah dengan mapping project yang sudah terfunded di Project Catalyst. Dan akhirnya kita tahu dulu project apa aja sih yang udah orang-orang bikin di ekosistemnya Cardano Global. Terus kita juga mapping apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Sudah sejauh mana proyek-proyek digital atau proyek-proyek digital yang sudah ada. Mungkin sejauh ini kita taunya crypto atau blockchain itu ya DeFi, tapi hanya sebatas tahu aja, tapi nggak tahu sebesar apa sih mereka menyerap adopsinya. Terus paling lebih banyak mungkin orang taunya cuman sebatas cek, akhirnya beli, atau mereka berusaha mencoba-coba untuk trading. Ada yang trading atau yang hanya beli untuk disimpan gitu. Nah, dari kedua sisi ini, sisi dari globalnya kita tahu di luaran orang ngapain aja, bikin apa aja, terus kita research juga di Indonesia tuh udah sejauh mana sih gitu kan, pemerintahan maupun masyarakat Indonesia untuk menerima ketika adanya sesuatu hal yang baru. Dalam hal ini adalah keadaan ekosistem gitu. Makanya kita juga lakukan adalah untuk melakukan beberapa analisis tentang regulasi juga. Reg Oke, nanti saya potong. Oke, regulasi di Indonesianya seperti apa? Terus standarisasi kepatuhan yang harus dipatuhi oleh proyek-proyek yang masuk ke Indonesia juga seperti apa? Tentu ini akan kita sesuaikan juga relevansinya dengan CIP dan riset-riset yang sudah dilakukan di keadaan ekosistem. Gitu. Tentu laporannya akan dibuat bilingual, ya kan ada dua, bahasa Indonesia untuk komunitas Indonesia dan juga bahasa Inggris untuk komunitas globalnya. Tentunya di sini eh, kita akan melakukan beberapa hal juga ya, kalau misalnya kalau di Fund 14 kemarin mungkin kita skopnya masih cukup luas. Di Fund 15 ini akhirnya kita lebih sedikit mengerucut di panduannya, lebih ke legality dan beberapa data-data pasar untuk Indonesia kayak gitu. Jadi lebih spesifik ya apa yang mau kita lakukan gitu. Dan tentunya kalau di fund kemarin, jadi di fund ini tuh project timnya sebenarnya masih sama ya teman-teman. Jadi orang-orangnya masih ada. Bentar, kayaknya saya nggak, ini agak beda ya. Bentar, kita coba cek. Jadi kalau misalnya di fund kemarin, itu semuanya woman ya. Jadi teman-teman woman, mungkin kalau sekarang, oh nih, oke. Project timnya di fund 15 kemarin itu kan sama eh Sis Zeni ya. Sis Zeni ini dia PM untuk Academic Analysis Manager. Nah, di sekarang eh mungkin
karena kan gini, jadi nggak semua perempuan itu mau ya diekspos apa aja yang mereka sudah lakukan atau apa aja yang tentang dokumentasi portofolionya ya, beda sama mungkin di apa namanya, di career path yang lain gitu. Akhirnya di sini saya coba masuk di Fund 15, Fani akan menjadi project manajernya ya teman-teman untuk 2 proposalnya Women untuk research dan yang ini Black Campaign Parade. Timnya komplit ya, tetap ada Zeni, ada Sis Kristi, ini MPH graduate, ini ya lagi kuliah, masih kuliah MBA. Terus tentu masih ada Sis Tutut ya, dia juga lead community leadnya Jawa Timur. Terus kalau misalnya Sis Inti ada di research bareng karena kami sama-sama dari ITB, jadi kita akan collab sama sama kampus tentunya, karena kampus yang punya database yang cukup resource-nya dari sisi akademisi maupun dari sisi legalnya juga gitu. Terus di sini juga kita dibantu ya, jadi karena di sini kan kami belum ada yang nggak ada yang basicnya developer ya. Jadi ada Sis Inti ini dia developer, cuman dia cukup sibuk karena akhirnya dia mau ambil scope untuk researchnya. Nah di sini kita minta tolong sama kita pinjem nih developernya dari Kadana Hub Indonesia, ada Bro Handy buat bantu kita di proposal research, di mana dia yang akan posting update untuk white paper kita sama bikinin GitHub. Jadi karena kita tidak cukup familiar ya teman-teman dengan beberapa tools-tools yang cukup rumit, apalagi ini tools yang dipakai sama teman-teman developer. Tapi tools ini cukup berguna bagi developer-developer tentunya ya. Jadi dari sisi project ya, dari sisi karena kan kita di sini akan berkolaborasi dengan funded proposer dari Fund 1213. Tentu ini mostly pasti kan orang di luar Indonesia ya. Makanya kita perlu pendekatan yang penulisan di mana ini yang developer friendly. Jadi teman-teman developer bisa tahu, oh ini loh maksudnya yang sedang kami kerjakan gitu. Terus tentunya di sini ada legal expert, kita akan tetap berkolaborasi dengan mereka untuk yang di Fund 15-nya. Nanti kita akan ada kampus, ada ikatan alumni juga yang bakal involve untuk collabs bareng sama kita untuk kerjaan ini. Gitu. Jadi itu eh, sebenarnya recap sepanjang tahun 2025 di mana kami seperti tidak terlihat karena kami nggak bikin event, tapi ini yang kami lakukan gitu. Jadi kami bekerja dalam diam, di mana Cardano Women Indonesia eh, bekerja untuk em, menulis aja, berusaha untuk belajar dari apa yang kami bisa, belajar mulai dari mungkin sepele ya buat teman-teman kayak oh memulai untuk bicara di depan kamera, berbicara untuk skill membaca dalam bahasa Inggris mungkin yang nggak familiar untuk teman-teman woman yang lain. Mungkin kalau misalnya yang masih dalam proses tadi ya mereka udah cukup apa ya cukup terpapar juga ya untuk ngobrol baca bacaan yang bahasa Inggris. Tapi untuk teman-teman woman yang tidak dalam fase itu tentu akan kesulitan. Nah, itu yang kami lakukan untuk ngajarin dan pelan-pelan mendampingi teman-teman woman untuk sama-sama ngerjain project ini gitu. Jadi meskipun diam, nggak kelihatan, tapi kami tetap bergerak untuk perkembangan keadaan ekosistem di Indonesia tentunya. Dan yang paling pasti adalah kami mau tetap sesuai dengan visi kami bahwa perempuan itu punya kesempatan yang sama. Jadi para wanita punya kesempatan yang sama untuk belajar, untuk berkarya, bertumbuh dan berbuah-buah ya, berbuah lebat di dalam kehidupannya. Sehingga meskipun nggak selalu show, ya kan, nggak tahu showing, tapi kami siap gitu. Oke, sekian untuk update dari keadaan Women Indonesia. Kami minta dukungannya tentunya ya sekalian untuk Fund 15.
semoga bisa ke-funding, sehingga meskipun ke-funding nggak ke-funding sih tetep ya kami akan tetap akan ada di ekosistem ini karena masih banyak hal yang masih bisa kami lakukan untuk ngajarin para wanita. Yang pertama adalah percaya diri bahwa mereka layak mereka boleh 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 untuk berdaya atas dirinya sendiri. Oke, sekian buat, update-an dari Keadaan Woman Indonesia. Thank you, see you, bye-bye.